Gue suka sih sama ceritanya. Mungkin pertarungan terakhirnya itu konser band metal versus idol kali ya. Cerita dimulai dari Michael, malaikat yang lagi berburu iblis. Dia dapat kabar kalau ada iblis di Jepang. Ternyata iblisnya adalah member band metal. Abis lagunya kelar, iblis itu berterima kasih dan penonton yang senang pun jadi sumber energi buat iblis itu. Michael pun langsung mau membasmi iblis itu. Tapi level kepercayaan Michael cuma 5 dan level kepercayaan iblis itu ada 530.000. Michael kalah dan terlempar sampai ke suatu rumah. Ibu yang punya rumah ternyata juga penggemar dari band metal iblis tadi. Anak perempuan bernama Ibuki pun ngobatin luka Michael. Michael pun ngasih tahu kalau kekuatannya datang dari kepercayaan orang-orang. Saat Michael ngerasa kalau Ibuki percaya sama dia, dia jadi mau ngelawan iblis itu lagi. Tapi dilarang sama Ibuki karena Michael harus makan dulu. Sembari makan, Ibuki bilang kalau nama band itu adalah Gyulgia. Terus Ibuki bilang selama ini Gyulgia nggak pernah ngelakuin kejahatan. Michael pun bilang kalau suatu saat iblis pasti akan membawa kehancuran. Makanya Michael bertekad menghentikan para iblis itu, dan dia minta Ibuki untuk percaya padanya, biar Michael dapat kekuatan. Besok harinya, Michael bilang dia mau jadi idol buat ngalahin para iblis. Dia bilang dia dapat ide itu dari ibunya Ibuki, tapi konsep idol yang Michael tahu beda jauh sama konsep idol yang ada di Jepang. Dan ini jadi takdir Ibuki buat bikin Michael jadi idol di Jepang. Di lain tempat, malaikat lain, Raphael sedang mencari-cari Michael. Nah, itu chapter 1 dari manga Stand for Salvation, atau yang dalam judul Jepangnya itu Saihate Shijuso. Manga ini baru terbit ya, dan untungnya juga terbitnya barengan yang bahasa Jepang dan terjemahannya. Jadi pas gue buat video ini sih bener-bener baru ada satu chapter aja. Gue juga udah baca chapter satunya, dan sekarang gue mau ngasih impresi gue dari manga Stand for Salvation. Gue suka sih sama ceritanya. Mungkin pertarungan terakhirnya itu konser band metal versus idol kali ya. Gue juga suka sih di chapter satu ini kelihatan simpel, tapi setting dunianya juga udah jelas banget. Jadi kita udah tahu sumber kekuatan iblis dan malaikat itu datangnya dari mana, terus arah jalan ceritanya kemana juga udah jelas. Dan kayaknya sih si Ibuki bakal jadi manajer grup idol para malaikat itu ya. Di chapter satu gue lumayan suka sih si Ibukinya dibuat skeptis sama semua keadaan yang terjadi. Jadi karakter Ibuki emang buat sudut pandang pembaca juga. Dan gue rasa sih di manga ini lebih mau diliatin komedi dan dramanya daripada hal lainnya. Jadi kalau kata gue sih buat romansnya mungkin nggak ada, atau kalau ada juga bakal dikit banget. Seenggaknya itu sih yang gue rasain dari chapter satunya. Atau mungkin ini bakal jadi komik reverse harem, nggak tahu juga ya. Tapi ini kan demografisnya shonen, dan setahu gue komik shonen nggak ada yang reverse harem. Jadi kayaknya ini nggak bakal jadi reverse harem juga sih. Terus sebenarnya dari komedinya juga buat gue ada yang emang lucu, ada yang biasa aja sih. Tapi karena secara keseluruhan ceritanya menarik, jadi gue masih enjoy-enjoy aja sih bacanya. Kalau dari karakternya si Michael, gue sih ngerasa dia biasa aja ya. Kayak tipe-tipe protagonis yang mengutamakan keadilan pada umumnya lah gitu. Tapi mungkin yang bikin dia uniknya itu dia seorang malaikat yang tinggal di bumi. Jadi tentu aja banyak hal-hal yang baru buat Michael. Yang gue penasaran sih karakter-karakter malaikat lainnya. Semoga aja mereka semua punya keunikannya masing-masing. Minimal jangan 11-12 lah sama Michael. Karena kalau mereka semua unik-unik, jadinya kan interaksi mereka sama Ibuki bakal jadi beda-beda juga. Jadi bacanya juga nggak bakal bosen. Yang masih misterius buat gua sekarang malah karakter ibunya Ibuki ya. Nggak tahu kenapa ya, kayak ada aura misterius yang terpancar aja gitu dari karakternya. Kocak juga sih kalau ibunya Ibuki itu ya emang ibu-ibu rumah tangga yang ngefans sama band metal aja, nggak lebih dari itu. Kalau dari gambarnya gue juga masih agak bingung nih. Kalau dilihat sekilas aja sebenarnya rasanya nggak terlalu bagus. Tapi pas dibaca gambarnya kerasa lumayan bagus. Pas lagi adegan komedi juga gambarnya lucu juga. Jadi mungkin gue harus baca chapter-chapter selanjutnya ya biar gue bisa nentuin gambarnya bagus apa enggak. Tapi kalau ditanya gue suka apa enggak sama gambarnya sih masih bisa dibilang gue suka ya sama gambarnya. Pas gue buat video ini, manga ini baru terbit dan untungnya terbitnya barengan yang bahasa Jepang dan Inggrisnya. Terbitnya itu di Manga Plus. Kalian bisa baca gratis di situ. Bisa lewat web browser atau download aplikasinya. Tapi di situ cuma adanya bahasa Inggris saja. Kalau yang bahasa Indonesia, pas gue buat video ini sih belum ada yang terjemahin ya. Segitu aja first read dari gue untuk manga Stand for Salvation. Semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau suka bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, terima kasih udah mau nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.